Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Wilujeng Febrianti, CGP Angkatan 9 dari SDIT Alusa Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ustazah Merita Nindayani SPD, terkait dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum Ustazah Merita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk saya wawancarai. Sama-sama Ustazah. Mohon bimbingannya ya Ustazah. Insya Allah. Baik, saya izin mulai bertanya ya Ustazah. Sebagai kepala sekolah, tentunya mengambil keputusan itu pasti seringkali ya dilakukan ya. Dan itu bagaimana sih Ustazah Merita sendiri mengklasifikasikan ini itu masalah yang tergolong dilema etika dan termasuk rujukan moral itu seperti apa Ustazah mengidentifikasinya? Iya, sejauh yang saya tahu ya Ustazah Pipit, kalau yang dilema etika itu lebih ke ada dua permasalahan yang dua-duanya itu sebenarnya baik, dua-duanya itu bagus untuk dijalankan, cuman kita butuh prioritas, butuh pertimbangan yang jangka panjang gitu ya, mana yang perlu kita lakukan dulu, mana yang perlu kita ambil dulu. Nah itu masuk ke dilema etika, dua-duanya baik, kita ambil jalan tengahnya supaya dua-duanya bisa berjalan dengan baik pula. Kemudian kalau yang bujukan moral, sepaham saya itu namanya bujukan ya pasti ada hal-hal yang kurang baik di sana ya. Ada hal yang tidak semestinya kita lakukan. Jadi kalau tadi dua-duanya baik, yang dilema etika, kalau bujukan moral itu dua hal, yang satunya baik, yang satunya emang kurang baik gitu ya, yang harus kita pilih yang baik meskipun itu berat gitu ya diambil keputusannya. Sejauh ini untuk yang dilema etika ya Ustazah khususnya ini bagaimana Ustazah mengambil keputusan dengan masalah-masalah yang sama-sama baik tapi harus diputuskan begitu saja. Ini bagaimana jenengan selama ini untuk sama-sama belajar juga nih. Ini nggak hanya Ustazah Pipit yang sedang belajar di CGP, saya pun juga belajar jadi kepala sekolah yang baik. Kalau ditanya bagaimana mengambil keputusan ketika ada dilema etika ini, yang pertama adalah pasti kita semuanya kalau sebagai seorang muslim ketika ada dua hal yang sama-sama baik dan kita diminta memilih, itu kan kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala nih. Di salat-salat kita, di doa-doa kita itu masuk ke permohonan ke Allah Subhanahu wa taala nggih, bagaimana mana yang memohon Allah, mana petunjuk ya, memohon petunjuk mana hal yang baik, yang lebih luas manfaatnya gitu ya, lebih besar maslahatnya daripada sebaliknya. Yang kedua itu saya biasanya mengajak diskusi tim nggih. Dalam hal ini seringnya tim wakil kepala sekolah. Kalau itu terkait dengan siswa berarti saya dengan wakil kesiswaan. Kalau terkait dengan akademik anak-anak itu berarti ke wakil kurikulum, maupun kalau fasilitas sarana dan prasarana berarti ke wakil sarkas. Biasanya kalau dari hasil diskusi itu tadi alhamdulillah teman-teman biasanya sangat membantu nggih, karena itu memang bidangnya beliau-beliau yang ditekuni tiap hari, jadi bisa sangat membantu. Dari hasil diskusi itu biasanya saya berarti hal yang keputusan yang harus diambil adalah demikian. Terus yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi mohon petunjuk Allah, yang kedua diskusi, yang ketiga biasanya saya cari inti permasalahannya ya. Jadi kalau kita punya permasalahan itu kan kita pasti mencari inti permasalahannya apa nih, jangan sampai kita menyelesaikan masalah A akan timbul masalah B, C, D dan seterusnya gitu. Kita berharap ketika ada masalah A ya udah masalah A ini selesai dengan baik gitu ya, semuanya bisa menerima dengan baik, selesai dengan baik. Mencari akar permasalahannya, mencoba
mencari informasi, menggali informasi dari sumber-sumber yang memang kita perlukan. Nah, alhamdulillah dari situ biasanya ada keputusan, ada kebijakan yang bisa kita bisa kita buat, bisa kita tentukan, dan semuanya bisa menerima dengan baik. Masya Allah, luar biasa Saudara Rita informasinya. Kemudian ini saudara, tadi kan sudah disampaikan ya, minta petunjuk kepada Allah, kemudian diskusi sesuai dengan permasalahan yang ada, akhirnya baru diputuskan sesuai dengan permasalahannya. Bila mana kan ketika keputusan sudah diambil pasti tentunya ada yang pro dan kontra ya Ustazah. Itu apa yang menjadi tantangan Ustazah Hamilka sendiri sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan, mungkin bisa dicontohkan masalah apa gitu ya supaya lebih gamblang lagi, dan ketika pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa. Iya, salah bebek. Jadi kalau kita ambil sebuah pilihan tuh pasti ada plus minusnya, ada pro kontranya. Nggak semua orang akan berkenan dengan apa yang kita putuskan. Jadi kalau saya ketika ada yang sudah bersiap nih, kalau nanti ada yang kontra, itu yang harus kita lakukan apa gitu ya, ada preventif nanti. Jadi kalau misalkan saya mengambil keputusan A, maka nanti yang akan jadi kontranya, minusnya adalah 1, 2, 3. Nah ini kita udah siap dengan 1, 2, 3-nya ini. Salah satu contohnya itu ketika kalau di kepala sekolah itu kan lebih banyak tentang operasional sekolah, salah satunya SDM, SDM guru maupun karyawan, guru maupun tenaga kependidikan gitu nih. Nah, mungkin di beberapa sekolah juga punya kondisi yang sama, jadi kalau kondisi guru karyawan itu kan satu orang itu punya permasalahan yang berbeda-beda dengan yang lain gitu ya, nggak sama kondisi setiap orang. Nah, yang kadang membuat dilema etika itu adalah ketika guru itu ada yang cuti ya. Jadi ketika kita di awal tahun pelajaran, di tahun ajaran baru, di awal semester itu pasti semua sudah ditata. Yang ngajar kelas 1 siapa sampai kelas 6, yang di bidang kesiswaan siapa, kurikulum sarpas itu sudah diatur semuanya, termasuk cleaning service, security, dan semuanya sudah ditata, semuanya SDM-nya sudah ada masing-masing. Tapi kan ketika di kemudian hari berjalan itu kan kita nggak tahu kondisi teman-teman. Salah satu contoh misalkan ada yang hamil, yang kondisi hamilnya kita nggak bisa memprediksi, ternyata beliau harus bed rest dengan kondisi tertentu. Nah itu yang kadang kita harus memilih kan, salah satu sisi kita memberikan hak kepada guru kita bahwa dia harus istirahat, nggak bisa kan dipaksakan kondisi seperti itu. Tapi dalam satu sisi lain juga dia ini wali kelas yang ini sudah semester 2, apalagi misalkan yang di aku adalah kelas 6 yang mau berakhir nanti itu yang ke wali murid bagaimana, ke anak-anak bagaimana, itu yang harus sangat-sangat dipikirkan ya. Kalau kita mau cari penggantinya pun harus kita pastikan beliau itu sudah kualifikasinya. Iya betul, kualifikasinya sesuai yang kita butuhkan karena ini memang mampunya sudah di semester 2 dan itu di kelas 6. Yang hal-hal seperti itu kadang membuat Masya Allah sudah ditata nih lengkapnya, ternyata di tengah-tengah ada yang seperti itu, atau ada yang sedang mengambil pendidikan lagi gitu ya, harus kuliah lagi. Nah, ketika di masa-masa beliau mengerjakan tugas akhirnya itu kadang nggak bisa dikerjakan dengan sambil ngajar harus butuh waktu khusus yang lebih lama. Nah, itu juga mengajukan cuti juga. Nah, itu kan otomatis kita juga harus mencari seperti juga PPG, ya, nah betul seperti halnya PPG juga yang itu juga tugas negara yang jamnya juga jam-jam efektif. Nah itu juga memastikan SDM-nya itu memang sudah siap untuk menggantikan beliau dengan spesifikasi, dengan kualifikasi yang
sesuai dengan yang digantikan itu harus ya. menata ulang lagi ya. Nah Ustazah, betul, ya. kadang juga apa istilahnya kok presiden reshuffle ya. Yang Iya. tadinya di kelas 1 harus membantu yang ada di kelas 2 karena yang SDM kelas 2 yang dibutuhkan. Yang tadinya sudah di kelas karena yang tim Al-Qur'annya ada yang cuti, nah itu harus diambil lagi di Al-Qur'an ngoten, dan itu yang akhirnya memastikan kalau anak-anak butuh adaptasi nggih. Kita aja yang orang dewasa aja ketika ada orang baru juga butuh Tidak hanya adaptasi. anak-anak ya, Ustazah, Nah, guru pun betul. juga. Apalagi anak-anak ngoten nggih, dan juga wali murid gitu kan. Kok gurunya ganti lagi, itu yang perlu persiapan khusus ya untuk mengganti orangnya. Ketika sudah ketemu, kita perlu menjelaskan nih ke orang tua kenapa kok ganti, kenapa gurunya berbeda lagi dan sebagainya. Itu Ustazah Pipit. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Rita. Sama-sama. Emang dilema sekali ya, apalagi Iya, masalahnya SDM, dan jadi kan harus menata ulang lagi, menyesuaikan, mengkomunikasikan dengan wali murid. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, ini tadi misalnya dari kasus yang sudah disampaikan Ustazah Rita, seperti halnya tadi itu, apakah kan SDM ini ya Kak, mungkin sudah disampaikan jauh-jauh hari ya, misalnya tadi ada yang mau kuliah, atau kalau yang betres tadi kan mendadak ya Ustazah, itu berarti untuk memutuskan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika ini, apakah memang ada jadwal khusus gitu ya? Tadi kan Ustazah tahapannya ada yang diskusi juga dengan tim gitu ya. Apakah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini yang misalnya tadi permasalahannya sudah terjadwal, dan ataukah ada yang memang seketika gitu? Jadi kalau kami biasanya ada jadwal khusus, itu ada rapat pimpinan rutin tiap hari Senin pagi sampai siang. Kalaupun permasalahan itu masih bisa dibahas di hari Senin, biasanya saya masukkan agenda rapatnya di hari Senin itu, karena semuanya kumpul nggih, ketiganya, waka kurikulum, waka kesiswaan maupun waka sarpras. Kita bisa lebih full tim, jadi bisa berembuk bareng. Cuman kalau itu masalahnya urgent dan harus segera diselesaikan, biasanya langsung saya ajak ketemu yang bersangkutan untuk membahas itu. Ataupun kalau misalkan juga masih agak kesulitan untuk ketemu semuanya, ya paling enggak koordinasi di grup nih, ini ada permasalahan ini seperti apa, masukan dari teman-teman, kemudian nanti saya coba cari sambil mengumpulkan informasi dari pihak terkait tadi. Nah, baru setelah itu mengambil keputusan yang ya kita udah siap nih plus minusnya apa, dan ketika ada yang minusnya ya udah diterima karena udah mengambil keputusan itu tadi. Memang sudah siap ya Ustazah ya, ada resiko tadi ya. Iya, pasti semuanya ada resikonya ya. Jadi memang ada yang terjadwal tadi setiap hari Senin, ada yang dan ada yang harus segera diputuskan. Tapi tetap melalui diskusi ya Ustazah. Kadang juga saya cek di grup ini jadwal ngejar nggak, kalau misalkan lagi kosong semua, oke nanti siang kita kumpul ya, ada permasalahan seperti ini. Karena memang kadang kalau nggak segera tidak, karena wali murid ketika ada misalnya ada wali murid yang menyampaikan, atau kalau tadi permasalahannya SDM itu menyampaikan ke saya, Ustazah kondisi saya seperti, nah itu kan saya perlu menyampaikan ke teman-teman ya, karena semuanya terkait ya kalau SDM ya. Kalau tentang jam amanah mengajarnya pasti nanti terkait sama kurikulum. Kalau dengan siswanya, penghandelan anak-anak itu terkait sama kesiswaan. Seperti itu, semuanya saling terkait, jadinya memang perlu diskusi. Lalu melalui jalur koordinasi terlebih dahulu ya Ustazah ya, sebelum memutuskan. Tapi tetap kepala sekolah menjadi tonggak utama keputusannya. Terima kasih Ustazah Rita informasinya. Sama-sama Ustazah Pipi. Masih ada pertanyaan lagi Ustazah? Oh gitu ya, monggo. Oke. Ya ini sebenarnya sudah terjawab sih. Saya memastikan kembali ketika mengambil keputusan, apakah ada faktor lain atau seseorang yang membantu jenengan ketika pengambilan keputusan. Jadi ya berarti tim yang Ustazah Rita ya, baik dari sarpras, kurikulum maupun kesiswaan yang membantu panjenengan. Baik.
pertanyaan terakhir Ustazah. Alhamdulillah. Ini insight dari panjenengan sendiri, saya ingin tahu. Kan tidak hanya kepala sekolah sih, kita sebagai manusia itu setiap hari harus mengambil keputusan. Tapi ini kalau kepala sekolah, pemimpin pembelajaran khususnya di satu satuan pendidikan misalnya, itu selama panjenengan mengambil keputusan-keputusan tadi yang tidak mudah tentunya, yang pro dan kontra tadi pasti akan mengikuti di setelahnya ya, dari keputusan yang sudah diambil. Itu bagi Ustazah Melita sendiri ketika setelah mengambil keputusan itu, insight apa yang bisa panjenengan dapatkan, manfaat untuk saya sendiri ya. Oke. Yang pertama itu jadi bahan belajar untuk saya. Jadi tetap husnuzon, tetap positive thinking kalau Allah itu sedang membuat saya lebih dari sebelumnya ya, entah itu lebih baik, entah itu lebih paham dan sebagainya ya. Jadi semuanya itu saya anggap semuanya itu adalah untuk saya belajar untuk lebih baik. Kalau tidak dipaksa dengan seperti itu, bisa jadi saya sama seperti yang kemarin ya. Tapi ketika sama seperti anak-anak, ketika mereka di kelas 1 mau naik kelas 2 ya berarti mereka diuji dulu ya supaya naik kelas ngoten nggih. Nah, merasa saya juga sama seperti anak-anak itu ya. Jadi kalau Allah memberikan ujian yang cukup berat, berarti insya Allah setelah itu naik kelas. Dan alhamdulillah pasti setiap ujian itu, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya gitu. Berusaha untuk mengambil hikmah terbaik yang Allah berikan. Pesan apa sih sebenarnya yang mau Allah sampaikan ke saya, itu pasti ada hal-hal yang masih perlu saya perbaiki. Makanya itu tadi, belajar terus dan terus. Masya Allah, luar biasa Ustazah Melita jawabannya. Ini sudah level tinggi belajar kalau ya. saya lihat. Amin. Ini di luar pertanyaan yang ada ya Ustazah. Ini mungkin juga pernah disampaikan oleh PP saya juga dan beberapa orang yang mengenal panjenengan. Ini gitu pertanyaannya pribadi ya Ustazah. Mumpung ketemu jenengan jadi ditanyakan supaya nanti yang pemirsa yang melihat kita itu bisa mengambil pelajarannya juga. Apa sih Ustazah tipsnya? Jenengan kan tadi dari jawaban terakhir ya, insightnya kan intinya sudah pasrah gitu ya sama kehendak Allah dan positive thinking level yang luar biasa. Apa yang membuat Ustazah itu setenang ini gitu, ketika menghadapi dilema etika khususnya dalam memberikan keputusan akhirnya gitu. Karena jenengan itu kalau kami lihat itu tenang gitu. Walaupun di luarnya ya dalamnya ini bagaimana Ustazah tipsnya Ustazah? Tenang, iya, alhamdulillah. Mungkin kalau orang melihat saya tenang, Alhamdulillah karena Allah ya yang memberikannya. Padahal saya sendiri juga kadang ya kita nggak bisa manusiawi lah ya, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya sesuatu yang berat gitu ya, pasti kepikiran, pasti ya wis pusing dan sebagainya ya. Cuman kembali lagi itu kalau kita benar-benar percaya ya, kita benar-benar beriman sama Allah ya, itu kan semua datangnya dari Allah gitu ya. Semuanya datangnya dari Allah. Jadi Allah yang memberikan ujian, pasti Allah juga yang memberikan jalan keluarnya. Dan nggak ada ujian tanpa jalan keluar, nggak ada sakit tanpa obat gitu ya, nggak ada hujan tanpa, ini kok jadi puitis ya. Iya, jadi semua itu pasti akan ada, iya, ada titiknya di masa nggak mungkin ada jalan keluar. Iya, nggak mungkin kita itu akan terus gitu ya, terus merasa ini berat, ini sulit, enggak. Tapi ketika kita sudah menemukan jawabannya, kayak anak-anak ngerjakan soal gitu ya, sudah bisa mengerjakan soalnya, soal yang sulit pun bisa dijawab ya, kalau mereka benar-benar mau belajar tadi ya, mau berusaha menemukan jawabannya, insya Allah bisa dikerjakan ya soalnya ya. Sesulit apapun itu.
Luar Iya, biasa. Ustazah Pipit, bismillah. Terima kasih. Bismillah. Masya Allah Ustazah, terima kasih. Ini saya seperti Sama-sama. mendengarkan pesan-pesan Ruhi ya, ini Loh, untuk kelas-kelas saya. Jadi ceramah dong itu jadinya. Masya Allah. Tapi memang nilainya positif semua Ustazah. Amin. Kita dengan mengambil keputusan juga diperlukan ketenangan ya Ustazah, bukan emosional. Iya betul. Soalnya kalau kita dalam kondisi emosi malah nggak bisa mengambil keputusan ya. Keputusan Mungkin itu- bisa, tapi Nah, keputusan diambil tuh malah justru tidak membuat selesai gitu bisa jadi ya. malah permasalahan yang lain ya akan Oke, betul. Terima kasih banyak Ustazah Merita sharingnya. Insya Allah Sama-sama sangat Saudara bermanfaat Pipit. bagi saya, bakal saya Sama kemudian. saya juga. Semoga barokah dan Amin. Alusa semakin berjaya. Amin. Ya Rabbal. Terima Ada kasih. sangat waktunya. Sama-sama Saudara Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.